terima kasih teman-teman yang hebat yang telah bergabung di perkuliahan pertemuan kedua ini. Mohon maaf tadi malam saya harus mengatur jadwal, maksudnya tidak bisa tadi malam karena sama Prof. Revani sampai malam sehingga tidak mungkin dilakukan untuk perkuliahan. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Terima kasih sekali lagi Mas Wildan, Mas Firdaus, Mbak Ochmi, Mbak Yudita, Mbak Jenny, Mbak Nihayato, sama Mas Liandi. Ya, Bapak. Oke, terima kasih telah bergabung. Dan kita mau sekitar 2 jam untuk ngobrol tentang sosiologi media sosial. Ini teman-teman semuanya sudah bisa melihat fungsionalisme pada pertemuan kedua ini. Jadi kita membahas fungsionalisme media and sosial media. Mungkin sebagian teman-teman sudah terbiasa mendengar teori fungsionalisme, tetapi tidak setiap teman-teman hal ini familiar. Mengapa? Mungkin karena berawal dari apa namanya prodi yang berbeda. Tetapi pada kesempatan ini kita ada titik temu untuk maksudnya di S2 Sosiologi ini dan hal itu masih bisa dikejar oleh teman-teman yang belum. Tetapi bagi yang sudah tinggal menambah semacam referensinya sehingga nanti lebih mudah dalam hal bagaimana penyelesaian S2 ini. Jadi pada pertemuan minggu kemarin, ini adalah salah satu halaman yang saya tampilkan pada waktu itu. Di sini yang dibicarakan perspektif sosiologi yang secara utama framework teori sosiologi salah satunya adalah fungsionalisme. Meskipun di dalamnya ada teori konflik, ada interaksi simbolik, ada teori feminis, ada posmo, tapi pada kesempatan ini kita membahas tentang fungsionalisme, yaitu sebuah teori bagaimana memandang masyarakat yang maksudnya masyarakat itu adalah eh, sebuah sistem yang kompleks di dalamnya ada part work together, kebersamaan di dalamnya, dan kemudian mempromosikan terkait solidarity dan stabilitas each part, misalkan kelembagaan, grup, dan lain-lainnya. Jadi bahasa lainnya adalah mungkin yang lebih sederhana kita memahami apa sih fungsi dari sesuatu yang bisa kita lihat atau sesuatu dari sebuah fenomena. Apa manfaat, apa arti dari masing-masing tersebut. Jadi pada teori fungsionalisme, kalau mungkin teman-teman ya bisa melihat di buku seperti ini, saya jelaskan. Di teori mazhab kritis, saya seharusnya backnya harus supaya kelihatan jelas, supaya tidak tuh. Nah, ini teori kritis mazhab Frankfurt, atau mungkin teman-teman juga bisa melihat di buku-buku teori sosiologi. Maka di situ pasti ada tentang teori fungsionalisme.
Rasanya ini adalah salah satu dari perspektif sosiologi yang sebetulnya teori ini kita mengenal dengan tokohnya Emil Durkheim dan Albert Parson, bahkan Robert K. Merton. Termasuk di dalamnya fungsionalisme ini terkait dengan atau pembahasan media atau dalam bahasa kita adalah sosiologi media sosial. Bagaimana sebuah lembaga bisa berfungsi dalam masyarakat. Jadi apa yang menjadi judul-judul dari pertemuan minggu kemarin, maka di antara kita masih bingung terkait dengan apa yang ditampilkan kemarin, tetapi sebagian sudah tune untuk melanjutkan dengan sebuah karya. Yang pasti bahwa dalam pembahasan kita fungsionalisme di sini adalah bagaimana atau dalam bahasa teman-teman memandang masyarakat sebuah sistem kompleks yang di situ semuanya bisa meningkatkan stabilitas dan ketertiban sosial. Dan di sini bahwa setiap lembaga dalam masyarakat memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sosial. Sekali lagi kita ingatkan pada berbagai paper teman-teman kemarin, karena kadang-kadang sebagian dari kita agak sulit memahami terkait dengan fungsionalisme ini, kecuali dengan apa yang ada di hadapan kita. Jadi, misalkan kemarin kita mengambil contoh penelitian apa itu yang mau ditampilkan oleh Masaan misalkan, terkait dengan mengapa okupasi dari hotel. Gimana Mas An kemarin? Kalau boleh tahu Mas An? Oke, pengunjung atau Pengunjung. ya pengunjung yang tujuannya ke Ponorogo, tapi eh, menginap atau stay-nya di Madiun. Halo, Halo, ya. Ha. suara saya? Oke, masuk silakan. Silakan. Oh ya, ya jadi eh, dari atau hipotesa gitu ya. Ini tentang pengunjung. Jadi okupansi di Hotel Ponorogo ini masih banyak dugaan gitu atau yang saat ini didiskusikan khususnya di teman-teman perhotelan di Ponorogo itu bahwa masih banyak pengunjung itu yang ya, sebenarnya tujuannya ke Ponorogo tetapi stay-nya di hotel di Madiun. Yang menjadi tanda tanya itu mengapa mereka tertarik di Tertarik di Madiun, Madiun. padahal berkegiatannya di Ponorogo. Ponorogo. Itu kan menarik. Mengapa itu terjadi? Kalau dalam bahasa fungsionalisme yang kita tampilkan hari ini, ya teman-teman semuanya, maka pada dasarnya bahwa sebuah sistem yang dari masing-masing hotel itu pasti bagaimana bisa menghadirkan konsumen sehingga
di dalamnya itu terjadi sistem yang bagaimana bisa meningkatkan stabilitas dari hotel tersebut. Pasti dong, hotel yang ada di Ponorogo sudah mempunyai sistem. Begitu juga hotel di Madiun. Tetapi mengapa terjadi perbedaan? Dan mengapa tidak bahasanya itu adalah pengunjung itu tidak menghadirkan semacam keseimbangan sosial antara yang di Ponorogo dan yang di Madiun. Pasti ini ketika tidak terjadi keseimbangan sosial, maka ini nanti akan menjadi problem sosial. Bisa-bisa kalau dalam bahasa kasarnya, ya kalau begitu mereka, ya kalau kasar-kasarnya ya, kalau begitu mereka yang berkegiatan di Ponorogo, kalau tidak di Ponorogo nginapnya, maka diboikot atau dihalang-halangi atau yang lain. Kalau itu terjadi, maka pasti berhadapan dengan penegak hukum atau ya taruhlah polisi yang sifatnya mereka adalah memastikan tidak ada kerusuhan. Selanjutnya berpikir, pemerintah daerah ataupun polisi berpikir, bagaimana ya kalau memang mereka itu ya berkegiatan di Ponorogo, tetapi nginapnya ya di Ponorogo. Kalau berkegiatan di Madiun, ya nginapnya di Madiun. Karena temanya adalah bagaimana misalkan perekonomian itu bisa berjalan di semuanya. Apa arti dari hotel di Ponorogo kalau mereka berkegiatan di Ponorogo tapi tidak menginap di Ponorogo? Ini pasti akan menghadirkan problem sosial dan bahkan bisa-bisa mematikan terkait dengan perekonomian yang ada di Ponorogo. Nah, di sini contoh salah satu yang ditampilkan tema dari Mas Aan ini adalah semua berpikir, tidak hanya pihak pemilik hotel, tapi pemerintah daerah, termasuk kepolisian, berpikir bagaimana perputaran, bukan sebelum perputaran, bagaimana mereka itu tertarik untuk kalau berkegiatan di Ponorogo ya nginapnya di Ponorogo. Kemudian pasti di riset apakah memang karena tempat penginapan yang tidak sesuai dengan harapan atau seandainya tidak sesuai dengan harapan, itu apa penyebabnya? Apakah karena memang kalah branding, meskipun sebetulnya eh, apa namanya faktanya itu sama. Di situ karena misalkan berbagai hotel yang ada di Madiun itu kalau kita melihat TikTok itu atau melihat Instagram, maka di situ bertebaran terkait dengan menginap di Madiun. Apalagi misalkan hal itu dihubungkan dengan Madiun, kota yang dalam branding yang ada di media sosial tersebut itu lebih baik daripada Ponorogo. Kemanapun misalkan yang nginapnya di Madiun, misalkan gitu. Apalagi kemudian branding sebagai apa ibu kota Karisidenan, ex Karisidenan itu masih menjadi menempel di Madiun. Nah, disinilah teman-teman yang menjadi tugas kita bersama pada kesempatan ini untuk mengupasnya. Jadi, bagaimana fungsi dari hotel-hotel yang ada di Ponorogo itu harus bisa mengcover terkait dengan
semua kegiatan yang ada di Ponorogo. Taruhlah lembaga ataupun bahkan apa namanya kegiatan yang rutin oleh warga ketika mudik, misalkan ketika Lebaran, ketika Tahun Baru, ketika misalkan dalam suasana Grebek Suro. Itu bagaimana itu selanjutnya. Nah, di sini adalah tadi kan yang dicari adalah yang dicari jawabannya adalah terkait dengan eh, apa namanya bagaimana atau mengapa masyarakat selanjutnya tidak memilih hotel-hotel yang ada di Ponorogo. Tentunya semuanya mempunyai kepentingan untuk bisa berpartisipasi dalam memajukan Ponorogo atau hotel-hotel yang ada di Ponorogo. Kalau hotel-hotel yang ada di Ponorogo itu bisa berjalan, maka semua taruhlah UMKM bisa berjalan atau berbagai usaha bisa berjalan. Intinya satu itu ada hubungannya dengan yang lain. Dan tema ini tentunya juga berlaku pada 9 peserta lainnya, baik Mbak Yudita, Mas Riyandi, Mbak Otsmi, Mas Firdaus, dan semuanya, Mbak Jenny, sehingga kita memahami apa yang menjadi tema kita hari ini, fungsionalisme, selanjutnya bisa dijadikan sebagai alat analisis dari tema yang kita bincangkan. Teman-teman semuanya, pada dasarnya, kalau teman-teman mengambil tugas yang ditulis kemarin, itu menggunakan apa namanya menggunakan salah satu teori sosiologi, teori sosial, relatif bisa semuanya. Hanya saja pada pembahasan kita kali ini, kita itu menjelaskan tentang fungsionalisme. Ibaratnya begini, teori sosial atau mungkin teman-teman mengarah teori sosiologi, ketika ada sebuah fenomena, itu ibaratnya adalah teman-teman makan. Ya, makan itu misalkan di hadapan kita ada nasi pecel. Mungkin pertanyaannya, bisakah nasi pecel itu dimakan dengan tangan? Tentunya jawabannya bisa. Apakah nasi pecel itu bisa dimakan dengan sendok? Tentunya jawabannya bisa. Bisakah nasi pecel itu makan dengan disuapin oleh orang lain? Tentunya bisa. Mungkinkah kita makan nasi pecel tanpa tangan, tanpa sendok, tapi langsung pakai mulut, langsung makan begitu? Tentunya bisa. Hanya saja mungkin bagi orang yang makan tanpa sendok, tanpa tangan, pasti ada pertanyaan, loh kok bisa ya orang itu makan kok kelihatannya tidak bisa diterima di daerah sini. Karena itu bahasanya tabu ataupun yang lain. Atau loh, itu loh, sudah umur 17 tahun kok masih disuapin ya. Tetapi pada dasarnya ketika ditanyakan bisa atau tidak makan pakai berbagai hal itu bisa lah. Itulah terkait dengan teori sosial digunakan untuk menganalisis dari berbagai problem yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan ini kita menggunakan fungsionalisme. Dalam bahasa yang lain itu adalah ketika dihubungkan dengan media sosial, bagaimana peran dari media dalam proses taruhlah kalau bahasanya miliknya Mas Aan tadi adalah bagaimana peran media sosial di sana. Peran tidak cukup hanya untuk proses semacam
branding tempat atau semacam informasi, tapi bagaimana dia berperan terkait dengan berbagai hotel-hotel yang ada di Ponorogo dan di Madiun, atau sebagai alat komunikasi antara pihak swasta dan pihak pemerintah, ataupun juga bahkan sebagai alat yang lainnya. Nanti kita lanjutkan. Kemudian kita bergeser ke penjelasan selanjutnya bahwa di sini from functionalist project, the media serve several key function in maintaining societal stability. Societal stability. Maksudnya ini apa namanya teori fungsionalisme di dalam sosiologi media sosial ini akan mencakup beberapa fungsi dari stabilan kehidupan masyarakat. Misalkan kita pertama, information and surveillance. Jadi kalau di sini kita pertama membahas tentang informasi. Media sosial sebagai semacam instrumen informasi untuk seluruhnya. Jadi kalau dalam bahasanya Mas Aan tadi, apakah memang seluruh dari, taruhlah misalkan tempatnya Mas Aan, itu sudah apa namanya fluently atau nyambung dengan media sosial? Karena sekali lagi, tanpa ada sebuah informasi, maka hal itu tidak bisa disambungkan dengan siapa yang mau menggunakan atau sebagai konsumennya. Jadi kata kuncinya adalah informasi. Dan dalam bahasanya juga sebagai semacam pengawasan. Di sini tertulis the media acts as a watchdog, bahwa media itu berperan sebagai semacam watchdog, pengawas, atau yang sangat memperhatikan, menjaga tentang informasi publik pada berbagai event, pada perkembangan politik, dan berbagai isu yang ada di masyarakat. Ini juga akan membantu individu-individu untuk sebagai apa ya navigator di berbagai lingkungan dan penyediaan apa namanya penyediaan news baik yang sangat update, yang sangat baru atau yang penting. Teman-teman semuanya, atau informasi dan pengawasan ini ketika dihubungkan dengan 10 judul yang dibuat oleh teman-teman, maka akan kembali kepada tema-tema masing-masing. Taruhlah kita mengambil contoh miliknya Mbak Yudita. Mbak Yudita kemarin apa Mbak Yudita? Bisa disampaikan judulnya Mbak Yudita? Apakah bisa bergabung Mbak Yudita? Oke, mungkin masih berkegiatan atau sambil jalan. Mungkin Mbak Otsmi, kemarin apa Mbak Otsmi? Kalau judul saya itu terkait dengan internalisasi nilai karakter berbasis agama Rasulullah dalam membentuk solidaritas sosial, Pak. Nah, jadi internalisasi
Nilai karakter Nilai berbasis karakter, agama Rasulullah nilai karakter berbasis Rasulullah. dalam membentuk solidaritas sosial. Ya, ya. Apakah hal itu maksudnya yang menjadi gambaran dari taruhlah sekolahan itu sudah dipahami oleh seluruh masyarakat atau belum terkait dengan kelembagaan dari miliknya atau tempat Mbak Otsmi bekerja. Ketika kita melihat, oh, siswanya sangat banyak, maka langsung kita ingin membuktikan apakah yang menjadi tema Mbak Otsmi itu sebagai semacam watchdog dari masyarakat terhadap anak-anaknya ketika belajar berproses di situ. Jadi, hal ini kemudian juga harus dihubungkan dengan apa yang dihadirkan oleh lembaga sekolahnya Mbak Otsmi. Apakah di situ media sudah baik media sosial atau media yang kemudian dihubungkan dengan flyer, itu sudah bisa menyambungkan terkait dengan sebagai watchdog tersebut. Kalau itu terjadi, maka betul yang terjadi adalah para orang tua menyekolahkan anaknya di tempatnya Mbak Otsmi itu karena ya pengen semuanya kembali sebagaimana Rasulullah terkait dengan taruhlah karakternya. Jadi orang tua tidak takut, bahkan banyak nilai plusnya ketika menyekolahkan di situ. Tentunya di sini adalah yang menjadi perhatian bagi kita bersama adalah bukan pada posisi lembaganya atau bukan pada posisi gurunya, tetapi bahwa apakah media yang dihadirkan oleh lembaga itu sudah sampai tembus ke sana atau belum? Atau cukup ya karena itu sekolah sudah sangat sangat umurnya sudah cukup sehingga tanpa ada media sosial, tanpa flyer, tanpa macam-macam, itu kemudian eh, tetap siswanya banyak. Nah, maksudnya bahasanya orang tuanya sudah percaya. Kemudian di sini akhirnya kemudian Mbak Otsmi sebagai peneliti maka akan bertanya-tanya, kok bisa ya tanpa ada media sebagai alat informasi mereka percaya? Mengapa kok bisa sampai percaya dan sepertinya setiap tahun menolak banyak murid? Di sini adalah yang menjadi perhatiannya adalah terkait dengan berbagai media yang ada di lembaga. Mungkin Mbak Otsmi bisa klarifikasi tentang ini, Mbak Otsmi, yang terjadi. Iya, Pak. Jadi media di madrasah saya itu sebenarnya berperan sih, Pak. Jadi terkait dengan promosi itu menggunakan media WhatsApp sama Instagram sama TikTok juga. Nah, sekarang itu setiap ada tren-tren baru yang ada di TikTok itu kita mengikuti. Tapi tren itu juga kita filter dengan pedoman kita terkait dengan agama Rasulullah ini. Jadi tidak semua tren itu kita ikuti. Contoh ketika mencari siswa itu PPDB itu melalui kalau di media-media itu kan kayak ya udah ngawur aja, yang penting ini viral. Nah, seperti itu. Kalau di madrasah saya itu benar-benar sangat difilter sekali, Pak. Contoh, kalau salaman, sekedar salaman itu tidak boleh di pipi atau di dahi. Nah, itu kita florkan, Pak, di media. Bagaimana cara kita untuk eh,
memberikan pendidikan kepada anak itu dengan cara bersalaman itu di hidung. Kenapa? Karena untuk apa ya, bahasanya itu menghisap apa ya, biar ilmu dari guru itu bisa masuk ke siswa seperti itu. Kemudian ada lagi sepatu. Sepatu pun itu kita jajar, tidak boleh masing-masing siswa itu apa ya Pak, menaruh sepatunya di atas sepatu siswa yang lain. Itu juga kita florkan Pak di media untuk sebagai bahan promosi di madrasah. Seperti itu. Terkait dengan kemudian ada juga di tahun yang lalu itu kita mendapatkan gelar Duta Gema Juza, yang mana satu kecamatan itu yang paling banyak mendapatkan nilai baik itu di madrasah kami. Seperti itu, Pak. Itu juga kita florkan di media, sehingga eh, wali murid yang akan menyekolahkan anaknya ke madrasah ini juga, wah ternyata bagus juga ya, seperti itu. Jadi media ini sangat berperan di madrasah saya. Seperti itu, Pak. Terima Baik, kasih. menarik ya. Jadi nggak tahunya itu sudah berjalan. Nah, di sini adalah pentingnya ketika teman-teman tadi memposisikan eh, media, khususnya media sosial, sebagai information and surveillance, sebagai informasi dan sebagai pengawasan. Jadi, bahkan dalam bahasa Mbak Hotsmi tadi, ada apa namanya pembatasan, surveillance, pengawasan terkait dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Baik menurut siswa, belum tentu baik menurut sekolah, ataupun sebaliknya. Nah, di sini media sosial pertama di situ ada sebagai informasi kepada orang tua siswa, kemudian yang kedua ada sebagai pengawasan. Sehingga kalau bahasa yang lebih sederhana, media sosial yang ada, TikTok, WhatsApp, dan lain-lainnya tadi sebagai watchdog bagi lembaganya Mbak Ojmi. Dan dia menjaga terkait dengan informasi publik, terkait dan bahkan isu-isu sosial yang ada. Sehingga dia bahkan seandainya ada isu negatif, hal itu kemudian bisa mengklarifikasikannya. Sebelum dilanjutkan, mungkin saya juga ingin apa namanya Mas Firdaus, oh sama di kelembagaan sekolahnya Mbak Firdaus, bisa bercerita? Terkait iya Pak. Kalau di lembaganya media sosial, mohon maaf, masuk Pak ya suaranya? Ya, silakan masuk, masuk bagus. Nah, Oke. Ya, kalau di kelembagaan media sosial memang sangat berperan aktif ya Pak. Mulai dari WhatsApp status, terus apa TikToknya anak-anak OSIS ya. Kalau di kami itu IPM itu, sama Instagramnya teman-teman itu juga buat untuk menarik apa minat peserta didik baru itu Pak. Kalau media sosial perannya memang nggak jauh dari itu. Kalau di lembaga pendidikan swasta terutama ya Pak, media sosial perannya memang besar. Terus kalau di kami ada juga itu yang kita di apa pemberitaan Pak. Jadi misalnya prestasi gitu media apa tuh baca baca online itu loh Pak, apa klik klik media online ya, media cetak online gitu. Ya, itu juga memberikan eh, dampak yang luar biasa juga itu Pak. Karena di situ bisa memberitakan misalnya siswa-siswi sekolahan SMA Muhammadiyah 1 Taman sedang berprestasi apa atau sedang ada kegiatan apa gitu diberitakan Pak di media sosial. Jadi memang kalau peran media sosial dalam instansi kelembagaan
tujuannya memang tidak lain apa ya istilahnya branding ya Pak, branding institusi gitu ya, branding kelembagaan supaya ya selain untuk meningkatkan apa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita gitu kan ya, bahwa oh iya ini sekolah bagus gitu walaupun swasta tapi bisa bersaing gitu, walaupun pinggiran tapi bisa bersaing gitu Pak. Tapi kalau peran, nah itu yang apa, mohon maaf, yang istilahnya konten kreatornya ya. Kalau di media tulisnya itu memang ada tim sendiri Pak ya. Pemberitaan itu ada timnya sendiri. Terus kalau dari media sosial kayak Instagram terus eh, apa TikTok dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh calon calon siswanya langsung, itu kreatornya juga dari siswa gitu Pak. Jadi menarik. Supaya apa? Supaya kontennya itu bisa menyesuaikan eh, pada tingkat kesadaran calon siswanya juga. Karena yang membuat konten kan siswa juga. Jadi ada juga konten yang memang diberitakan itu untuk eh, targetannya adalah ya orang tua kan yang melihat prestasi dan lain sebagainya. Bentuknya adalah berita gitu kan. Tapi ada juga yang kontennya itu ya video-video pendek gitu Pak. Yang membuat teman-teman sendiri, adik-adik IPM itu begitu. Di Apakah perannya apakah hal itu taruhlah dirasakan terkait dengan efek terhadap lembaga, terhadap sekolahan, bahkan terkait dengan misalkan ketertarikan orang tua siswa untuk menyekolahkan di situ, atau ketertarikan siswa SMP untuk sekolah di tempatnya Mas Mudayosi. iya. Alhamdulillah kalau secara data apa kan sering itu Pak dipaparkan itu data media sosial. Jadi pengunjungnya berapa, terus apa tingkat pendaftarnya berapa, itu ternyata juga memberikan pengaruh Pak. Jadi semakin aktif di media sosial memang semakin banyak apa istilahnya yang daftar saat open PPDB gitu Pak. Pengaruhnya ya tentu saja ada itu, pasti ada. Baik, terima kasih Mas Mudayosi. Intinya Ya, bahwa apa yang disampaikan Mas Muldayosi, experience di SMA-nya, itu kalau dalam bahasa fungsionalismenya Durkheim, itu bahwa sistem yang ada itu bekerja sama mempromosikan stabilitas dan ketertiban sosial yang ada di SMA-nya Mas Firdaus, akhirnya kemudian dalam bahasa kuantitatifnya itu berefek terhadap siswa ataupun orang tua untuk mendaftarkan dirinya ke sekolah tersebut. Jadi itu juga mungkin bisa kita sandingkan dengan miliknya teman-teman semuanya. Karena saya tidak bertanya, tapi nanti saya berusaha semuanya kita untuk ngobrol di sini. Dan di sini media sosial ketika dihubungkan dengan teori fungsionalisme, ya, kemudian ini membantu untuk atau bagi para individu-individu semuanya menavigasi terhadap lingkungan dari berbagai eh, pemberitaan yang telah disediakan, baik yang update ataupun yang sangat emergensi. Maksudnya bahwa hubungan atau posisi media sosial dihubungkan dengan fungsionalisme di sini adalah bagaimana ia menjadi navigator dalam kehidupan di masing-masing yang kita teliti tersebut. Jadi berbagai informasi-informasi yang baru
Begitu juga informasi-informasi yang mungkin berseliweran meskipun tidak baru, selalu diacak, apalagi di wilayah dunia politik ya. Kadang-kadang dunia politik itu informasi lama, kadang-kadang terasa baru. Tetapi kalau terkait dengan milik lembaga teman-teman, sangat tergantung. Tetapi kalau, sekali lagi, kalau kita contohkan di dunia politik, hampir semuanya bisa menjadi rasa baru. Pernyataan Pak Jokowi, Pak Prabowo sekitar 5 tahun yang lalu bisa kadang disambungkan dengan 10 tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat pada waktu 2014-2019, tema Pak Prabowo itu ketika melihat di media, khususnya media sosial, sepertinya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Padahal pada kesempatan ini dia adalah menjadi bagian satu. Nah, ini selanjutnya ketika hal itu diupdate, maksudnya yang terjadi pada hari ini, loh kok nggak nyambung ya? Katanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo baik-baik saja. Ini kok kelihatannya saling marah, padahal teman-teman tidak melihat pada kontennya, tapi melihat pada tanggal publikasinya. Karena kalau kita ngomong terkait media sosial, publikasi itu bisa ya yang news, meskipun bahannya bisa diambilkan dengan yang lama. Oke, kita lanjutkan terkait dengan pembahasan kita, kemudian socialization and cultural transmission. Media player role transmitting cultural norms, value, and tradition from one generation to the next. Ini adalah bagian dari fungsionalisme ketika dihubungkan dengan sosiologi media sosial. Jadi sebagai fungsinya sebagai alat sosialisasi dan transmisi budaya. Television, movies, and online platform teach social role and expect behavior. Jadi kalau televisi, berbagai movie atau film atau tayangan atau platform online lainnya itu mengajari kepada sekitar masyarakat terkait dengan harapan tentang sebuah perilaku. Tetapi sebelum membahas yang kedua ini, ketika dihubungkan dengan socialization dan transmission budaya secara umum, bahwa di dalamnya ada transmisi budaya, norma budaya, nilai, value, tradisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Tentunya ini tidak cukup hanya pada wilayah budaya saja, tapi pada semuanya. Taruhlah misalkan kalau kita mengajak ngobrol terkait dengan yang ditampilkan oleh Mbak Jenny, itu juga bisa nyambung ketika dihubungkan dengan sosialisasi dan transmisi budaya. Mungkin Mbak Jenny juga bisa nyambung seandainya tidak pada posisi di jalan. Bagaimana media sosial, taruhlah dihubungkan dengan yang mau diteliti oleh Mbak Jenny terkait dengan dua kali pencalonan perseorangan itu menghadirkan norma budaya dari generasi ke generasi. Misalkan, apakah masyarakat Ngawi itu mempunyai penilaian taruhlah negatif atau positif atau sesuatu terhadap proses politik yang ada di Kabupaten Ngawi. Karena 4-5 tahun yang lalu sudah mencalonkan calon tunggal, kemarin juga calon tunggal. Apakah memang hal itu faktanya tidak ada yang lain, atau kemudian ada sebuah proses yang
ditutup-tutupi. Nah, sekarang adalah bagaimana sosialisasi dan transmisi budaya yang ada di sana. Apakah misalkan yang dihadirkan oleh partai politik terkait dengan calon itu bisa diterima semuanya. Dan apakah memang di Ngawi itu tidak pernah ada budaya yang misalkan berkontestasi. Yang lebih tepat itu mungkin budaya yang penunjukan. Mungkin Mbak Jenny bisa bercerita. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, memang di Ngawi ini mungkin tipikal orang Matraman itu eh tenang, tapi kadang-kadang tuh ya mendol buri itu tadi loh Pak Agus. Makanya kalau misalnya pakai apa namanya blangkon itu belakangnya ada bedolnya, mungkin tipikal orang Matraman terutama Ngawi itu adalah orang yang tipe yang sebenarnya tuh tidak bisa mengungkapkan perasaannya ataupun pemikirannya secara terbuka, tapi dalam hatinya tuh mangkel. Nah, kalau di Ngawi sendiri, menurut saya itu perlu peran serta dari semua pihak, terutama dari partai politik yang ada di Ngawi terkait masalah kepemimpinan Ngawi ke depannya. Kebetulan sekali saya sekarang berada di divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Kenapa saya bilang kebetulan saya di divisi ini dan juga saya perlu adanya kerjasama dari parpol yang ada di Ngawi, itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai masalah politik yang ada di Ngawi kayak gitu. Jadi di Ngawi ini tuh sepertinya itu kayak apa ya? Kami tuh harus bekerja keras deh kayaknya terkait masalah politik ini tentang bahwa di Ngawi sendiri itu punya potensi pemimpin itu yang sangat bagus gitu untuk potensi sumber daya manusianya. Cuman kalau di kepemimpinan baik di bupati gitu yang kita tahu itu seperti dinasti ya. Jadi beberapa 25 tahun ini 25 tahun ini tuh sudah dipegang oleh salah satu keluarga yang merupakan dinasti yang ada di Ngawi. Kenapa saya bilang sumber daya manusianya di Ngawi itu sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar? Itu yang seperti kita tahu Menteri Mensesnek sekarang itu aslinya dari Ngawi. Pak Prasetyo Hadi itu asli Ngawi, putra Ngawi asli. Lalu ada Pak Wamenhut itu juga kebetulan asli Ngawi. Nah, kenapa yang tampak sekarang ini tuh hanya orang-orang itu aja atau dari keluarga-keluarga itu aja? Nah, sepertinya kerja keras kami dan partai yang ada di Ngawi ini kedepannya itu memberikan opsi gitu, baik di bidang sosialisasi ataupun informasi bahwa di Ngawi ini loh banyak sekali potensi yang bisa muncul atau memungkinkan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik yang ada di Ngawi. Namun ya itu lagi, kembali lagi nanti kita kepada habitnya masyarakat Ngawi. Apakah mereka itu bisa menerima perubahan atau sudah ya wis lah iki wae wis daripada mengko aku keliru milih dan lain sebagainya iki wae gitu. Nah, itu yang nantinya itu menjadi kerja keras kami Pak Agus gitu. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Jadi eh, di situ Mbak Jenny bisa menggambarkan terkait masyarakat yang ada di Ngawi. Hanya saja kalau kita melihat Mbak Jenny, mungkin bisa diceritakan apakah berbagai media sosial yang ada di sana itu juga menerima apa yang terjadi atau mungkin berbeda dengan yang di permukaan begitu Mbak Jenny. Oke Pak Agus. Untuk media sosial sendiri yang ada di Ngawi ini sepertinya sudah mulai bergeser ya Pak. Maksudnya bergeser itu di Ngawi dulu itu yang aktif dan lain sebagainya diterima masyarakat itu adalah media sosial Facebook ya. Saya sebutkan itu Facebook. Cuman semakin ke sini ini sudah agak berubah petanya bahwa untuk TikTok dan juga Instagram itu sudah mulai diterima di masyarakat Ngawi.
masyarakat Ngawi ini kan rata-rata ini pegunungan ya Pak, pegunungan, slow living, lalu kalau orang-orang ngomong Ngawi itu adalah kota pensiun, kota yang sangat tenang kayak gitu. Cuman semakin ke sini anak-anak mudanya itu untuk masalah media sosial semakin melek. Cuman kerja kami ini adalah bagaimana di situ nanti kita bisa memberikan pemahaman nih ataupun informasi yang positif, yang baik, memberikan pemahaman yang mudah dimengerti, karena nanti itu anak-anak muda ini yang akan menyebarkan informasi itu kepada orang-orang tua yang tidak tersentuh di bidang teknologi TikTok ataupun di teknologi Instagram, gitu Pak Agus. Ya, Mbak Jenny. Dan ini tentunya obrolan saya itu tidak hanya dengan Mbak Jenny ya, semuanya juga bisa terlibat untuk pemahaman aja terkait dengan fungsionalisme yang kita hadirkan hari ini terkait dengan sosiologi media sosial. Jadi kalau kita hubungkan dengan di apa itu nasional ya, berbagai misalkan 4 hari yang lalu kita semuanya pasti mengetahui viralnya Sukatani. Jadi Sukatani itu kan viral. Nah, selanjutnya keviralan Sukatani itu akhirnya mempunyai apa namanya pro dan kontra, khususnya terkait dengan teman-teman aparat keamanan. Mungkin teman-teman mendengar bahwa ini bla 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 sampai intinya vokalisnya yang perempuan itu selanjutnya diberhentikan dari guru. Nah, selanjutnya ada tema itu ada hubungannya dengan aparat, tapi tidak sampai 1 hari, kemudian ada semacam tawaran kepada yang bersangkutan untuk menjadi semacam apa namanya bukan juru bicaranya, tapi semacam apa identitas untuk dari kepolisian itu. Jadi semacam duta kepolisian. Dan kemarin kemudian muncul bagaimana Bupati memperjuangkan untuk tidak diberhentikan. Maksudnya adalah itu kan kalau dalam bahasa yang kita bahas pada kesempatan ini kan kita menampilkan tentang sosialisasi, fungsionalisme, sosialisasi, dan transmisi budaya. Yang sebetulnya kita itu berbicara apa namanya relasi antara polisi sama masyarakat itu sebetulnya beragam. Tetapi ketika disentuh oleh Sukatani yang namanya lagu itu viral, kemudian sepertinya semuanya mengamini. Mungkin kita semua bertanya, apakah betul semuanya itu kalau berhubungan dengan polisi harus bayar? Kalau kita ngambil sepeda motor harus bayar. Kalau kita ngurus gini harus bayar. Seakan-akan lagu Sukatani itu diamini oleh semuanya. Padahal sebetulnya ya ada, ya memang itu mungkin ada, tapi tidak semuanya. Sehingga di sini adalah bagaimana keberadaan media sosial yang waktu kemarin yang memviralkan itu TikTok, itu bisa mensosialisasikan yang kemudian menjadi tema yang perdebatan antar berbagai pihak yang ada. Yang terakhir adalah transmisi budaya. Apakah memang kita itu sudah enjoy terkait dengan memberikan ucapan negatif di hadapan publik? Maksudnya itu kan mungkin dia itu kan hanya lagu, Pak. Itu kan hanya seni. Tapi kan mungkin kalau kita semuanya yang di ruangan ini jadi polisi, sepertinya sudah tidak mau memakai baju polisi ketika melihat atau mengikuti lirik lagu tersebut. Nah, saya hubungkan dengan tema yang ada di Ngawi ya, Pak Jenny dan semuanya. Apakah juga warga masyarakat tidak melihat berbagai media sosial yang ada di situ yang taruhlah melakukan semacam berbeda dengan
yang dihadirkan oleh taruhlah pemerintah ataupun penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu kan memang tugasnya hanya mensosialisasikan terkait dengan berbagai tahapan dan siapa yang mau dicoblos. Dan pemerintah daerah bagaimana kehidupan lebih baik. Tetapi kan ada seperti Sukatani yang ada di Ngawi. Mungkin yang selanjutnya pada kesempatan ini, pada pembahasan ini, bagaimana itu kemudian kita ungkap menjadi bagian dari penelitiannya Mbak Jenny. Mbak Jenny bisa berkomentar? Oke, terima kasih Pak Agus. Seperti yang juga kita tahu yang soal Sukatani itu ya Pak Agus ya, betapa mereka itu walaupun dengan penutup muka itu berani menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan atau keresahan di dalam diri mereka, terutamanya dengan APH. Nah, kalau di Ngawi sendiri ini, sementara yang saya tahu itu untuk eh, grup-grup ataupun untuk apa kelompok-kelompok underground itu sendiri itu tidak terlalu berani mengungkapkan Pak Agus. Jadi seperti kayak tertutup gitu. Kalaupun ada satu dua orang yang berani ya mungkin ataupun mereka mengetahui tentang segala sesuatu hal yang di luar kewajaran yang ada di Ngawi, mereka itu cenderung diam gitu, cenderungnya itu diam. Jadi eh, apa ya? Jadi kayak tidak berani mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya mereka gitu loh, tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi keresahan atau tidak kesetujuannya mereka terkait dengan yang ada di Ngawi. Nah, mungkin dengan nantinya itu ke depannya saya punya kerja keras selama 4 tahun ke depan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalaupun tidak berani mengungkapkan, paling enggak itu akan muncul hal-hal baru atau anak-anak muda itu yang bisa memberikan pemahaman. Saya harapannya sih itu aja sih Pak Agus gitu. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Jadi dari situ kita mengetahui memang budaya Ngawi adalah budaya yang sangat permisif, yang di situ terkait dengan berbagai media sosial itu berbeda dengan yang terjadi taruhlah misalkan Indonesia pada umumnya. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita sambil pelan-pelan kita sambil ngajak ngobrol supaya kita bisa memahami dari masing-masing tema dihubungkan dengan fungsionalisme yang kita bahas pada kesempatan ini. Television, movies, and online platform teach social role and expect behavior. Ininya bahwa sebetulnya berbagai televisi, video, film, platform online itu mengajarkan kepada role yang bagaimana perilaku yang ada. Sehingga ketika tidak ada, kalau tidak ada yang kalau di Ngawi itu bahasanya itu berani melakukan oposisi, ya maka uh, kemungkinan malahan tidak ada sama sekali yang berani melakukan oposisi. Yang berani di media sosial aja belum tentu, apalagi yang sama sekali tidak ada. Kemudian fungsionalisme ketika dihubungkan dengan teori apa namanya, kemudian dihubungkan dengan media sosial, kemudian kita entertainment. The media provide pleasure and relaxation, helping individual escape from daily stress. Ini sebetulnya dalam bahasanya adalah masyarakat kita itu masyarakat yang sepertinya hampir setiap hari stres. Mungkin nggak tahu di ruangan ini. Akhirnya kemudian mereka mencari relaksasi atau mencari waktu untuk lari dari kestresan tersebut. It fosters social cohesion by offering sheer experience watching popular TV, show, or sport event. Akhirnya kemudian TV tayangan TV yang sangat populer atau yang ditampilkan di media sosial atau bahkan olahraga itu menjadi pilihan bagi yang stres tersebut. Ini ketika dihubungkan dengan penelitian teman-teman yang kita hubungkan dengan tema besar kita, sosiologi media sosial, kita hubungkan yang lebih spesifik pada hari ini, teori fungsionalisme, yaitu lebih khususnya adalah bagian fungsionalisme adalah entertainment, media sosial untuk entertainment.
sekarang kita coba apa namanya pengen mendengarkan yang terjadi misalkan miliknya Mbak Yudita. Apakah taruhlah yang diteliti Mbak Yudita di sana tingkat kesetresannya bagaimana sehingga media sosial itu sebagai semacam tempat pelarian dan kemudian itu bahkan malahan bermanfaat untuk taruhlah rekrutmen dan lain-lainnya. Mbak Yudita bisa bercerita. Nggih, Pak. Beri Bapak. Silakan Mbak Yudita. Mohon maaf Pak, bagaimana Pak? Jadi kalau di judul kita ini, di subjudul ini adalah kita berbicara tentang entertainment, ya, entertainment, media sosial yang kita hubungkan dengan fungsionalisme, teori fungsionalisme itu adalah sebagai entertain. Media menyediakan tempat semacam pelarian dan relaksasi, membantu para individu-individu dari stres keseharian. Maksudnya, penelitiannya Mbak Dita itu kan siswa ya? Gimana? Kemarin Bukan Pak, gimana? saya ingin ambil yang lain dari itu Pak. Apakah boleh? Berubah gimana? Bisa diceritakan sebelum Ya, ya. ya, Berkaitan dengan yang Bapak jelaskan tadi, jadi saya ingin mengambil judul tentang media sosial dan konstruksi identitas, studi tentang fenomena FOMO di kalangan remaja. Jadi FOMO itu kan seperti yang kita ketahui ya Pak, perasaan takut kehilangan momen atau aktivitas tertentu. Dan itu kan banyak konteksnya ya Pak. Yang saya lihat dan menarik itu terkait remaja yang saat ini tiba-tiba menjadi atlet seperti itu Pak. Jadi FOMO untuk ikut event lari, event pendakian dan lain sebagainya. Itu Pak yang menarik buat saya. menarik ya. Itu sebagai individual escape begitu ya yang terjadi, Mbak Yudita. Iya Sebagai Pak, kan remaja saat ini. oh, coba bisa diceritakan apakah ini adalah menjadi sebuah fenomena atau hanya kasus-kasus yang dilihat oleh Mbak Dita ketika dihubungkan dengan fungsionalisme ini. Mbak Dita melihatnya di mana itu fenomena itu atau kasus itu? Waduh, Mbak Dita kok kelihatannya agak terputus ya. Mbak Dita hilang ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, sebetulnya saya ingin mengungkap ini terkait entertainment ini untuk semuanya. Atau mungkin di sini, oke, Mbak Dita masuk lagi. Iya Pak, terpental sepertinya. Wah, bahaya ini. Nah, itu kasus atau fenomena yang banyak orang melakukan, Mbak Dita. Menurut saya ini suatu fenomena Pak. Hmm, Karena yang saya lihat itu sangat banyak sekali. Rata-rata itu Pak, mayoritas mahasiswa yang sudah lulus namun belum bekerja. Terus ada lagi yang remaja-remaja yang pekerja Gen Z gitu Pak, generasi Z yang mereka menabung gajinya hanya untuk hari Sabtu Minggu hari liburnya dipergunakan untuk pendakian dan mengikuti event race dan lain sebagainya. Itu menurut saya suatu kebutuhan konten gitu Pak.
Jadi kebutuhan konten itu dari individual escape from daily stress karena mereka bebannya sangat berat menanggung, tapi mereka belum berkegiatan. Nah, mungkin nanti dalam proses ungkap apakah memang itu hanya individual escape, ya, atau ya memang meskipun mereka bekerja tetap seperti itu. Jadi mungkin dari orang yang awalnya baru lulus, selanjutnya 1 tahun telah bekerja, nah mereka sesudah bekerja itu apakah juga tetap melakukan apa yang diceritakan, baik apa namanya climbing atau misalkan yang lainnya tadi, itu supaya nanti bisa menjadikan penelitiannya Mbak Dita itu menarik. Menurut saya, Pak, eh, rata-rata orang yang bekerja untuk meluangkan waktu liburnya untuk liburan dan lain sebagainya, kegiatan olahraga seperti kanyi yang itu Pak, yang di air terjun itu Pak, kan itu lagi viral Pak, lagi FOMO. Nah, banyak itu Pak, pekerja muda, orang kantoran, guru dan lain sebagainya Pak, tidak memandang pekerjaan. Menurut saya itu Pak, saya melihat itu slotnya penuh Pak. Jadi agen tour travel itu, kan saya juga melihat riset gitu Pak terkait dengan media sosial. Nah, menurut saya itu dari ketika saya tanya terkait slot yang panjat tebing di air terjun itu Pak, sudah full sampai Juni. Dan kebanyakan di situ memang ketika saya tanya ke teman itu ada kebetulan yang dapat slotnya Pak. Kebetulan memang para remaja-remaja yang baru memasuki dunia kerja seperti itu Pak. Ya, 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 ya. Itu menarik ya, diteliti ya. Jadi sebetulnya tidak sulit untuk mencari pekerjaan. Menghadirkan pekerjaan itu mudah untuk bagaimana mereka yang individual escape from daily stress itu di cover kan begitu sebetulnya. Baik, terima kasih Mbak Dita, teman-teman semuanya. Itu adalah contoh yang kita bahas, yang maksudnya terkait dengan enterprise, fungsionalisme dengan media sosial. Kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah sebagai enforcement of social norm. Through news and media representation, socially accepted behavior are reinforced, but will deviant behavior are discouraged. Public shaming or explore of behavior serve a deterrent. Jadi di sini adalah bagaimana terkait dengan apa namanya media sosial dihubungkan dengan, atau sosiologi media sosial dihubungkan dengan fungsionalisme yang selanjutnya digunakan sebagai enforcement of social norm. Jadi di sini adalah bagaimana menghadirkan norma, apa itu semacam pemaksa terhadap norma-norma sosial yang ada. Jadi media, maksudnya media sosial menjadi representasi dari segalanya, dari kehidupan bermasyarakat, sehingga perilakunya bisa diterima, dan kemudian memaksa terhadap perilaku untuk bisa diterima. Bahasanya terkait dengan hal ini, enforcement ini, maka teman-teman bisa mungkin kita berbincang, apalagi perilaku menyimpang ya, terjadi perilaku menyimpang. Mungkin di sini Mas Filarian bisa bercerita. Saya mulai kemarin belum mendengarkan Mas Filarian, Mas Rian di sini bercerita tentang paper yang mau diteliti. Mas Rian boleh ngobrol? Iya, baik, Pak. Ya. Ini maksudnya untuk rencana tesis saya atau gimana, Pak? Jadi, Mas Rian, Hmm. pada mata kuliah sosiologi media sosial ini,
kita belum membahas tesis, tetapi menjadi semacam awalan dari tesis kita. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa menghadirkan sebuah paper dan nanti bisa saja dilanjut kepada tesisnya, tetapi at least kita akan mempublish dari karya kita pada semester ini yang dihubungkan dengan yang memudahkan bagi teman-teman semuanya dan memudahkan tesisnya. Sehingga Oh, baik Pak, baik Pak, baik. silakan Mas Rian. Saya sih tertarik dengan tadi maaf sebelum yang Mbak Jenny apa yang tadi Bapak pakai case-nya si Sukatani ya. Tadi Ya, itu soal fungsionalisme dan apa ya? Eh, Termasuk juga tadi untuk bagaimana apa eh, melihat bagaimana media berperan memainkan norma sosial dan hal-hal lain itu juga menarik Pak. Karena kalau saya boleh apa mundur lagi ke isu yang tadi Sukatani. Nah ini media plays a role in transmitting cultural norms, culture and tradition from one generation to another. Jadi eh, saya karena pikiran saya gini tadi saya sebenarnya mau komentar cuman ketahan. Kejadian Sukatani ini menurut saya dia merefleksikan suatu tatanan masyarakat kita Pak gitu. Jadi dia tuh nggak sekedar jadi gini loh Pak, kasus band musisi di Indonesia yang berbicara tentang polisi itu banyak banget Pak. Kebetulan saya adalah orang yang suka denger banyak-banyak musik gitu Pak, pop, punk apa dan saya sudah mendengarkan lagu yang serupa itu banyak banget Pak. Gitu. Tapi pertanyaan saya kenapa Sukatani gitu? Kenapa Sukatani yang justru malah mendapat di highlight gitu hari ini dan kenapa polisi dalam tanda kutip justru menarget Sukatani gitu. Tadi Bapak bilang bahwa liriknya ini belum tentu semuanya berlaku gitu, belum tentu semuanya benar gitu. Tadi Bapak kalau nggak salah bilang begitu ya. Nah, justru saya mau bilang eh, karena kebetulan saya juga tahu track recordnya si Sukatani ini dan dia juga udah cukup lama, udah berjalan sekitar 5 tahun. Yang saya lihat sebenarnya kritik dia itu kan sebenarnya kritik terhadap institusi ya Pak, gitu. Lirik itu hanya sebagai media komunikasinya aja gitu. Yang saya lihat dan ini terhubung banget Pak dengan eh, masih menguatnya impunitas Pak di Indonesia gitu. Dan impunitas ini seringkali dinormalisasi Pak oleh masyarakat kita gitu. Sehingga ketika kita ini berhubungan juga dengan tadi pengalaman yang Mbak Jenny ya di Ngawi gitu. Wah, adanya struktur politik yang masih dinasti, masih banyak ke masyarakat yang permisif dan enggan membuka suara itu kan karena ada satu kerangka sosial yang mengandaikan bahwa kalau kita terbuka itu akan rentan. Nah, saya mau kasih contoh, Pak. Tahun 2024, organisasi bernama SafeNet itu melaporkan setidaknya itu ada 30 kasus kriminalisasi, Pak, di media sosial. Nah, ini kan artinya saya mau bilang, ya di Indonesia ini kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat terkait isu-isu yang menyangkut institusi-institusi pemerintahan itu memang masih rentan, Pak. Itu kenapa Sukatani pakai topeng. Karena dia dengan menggunakan topeng atau menutupi identitas aslinya aja itu kan menunjukkan bahwa mereka tahu kalau menyampaikan sesuatu di publik di Indonesia ini nggak aman gitu. Demokrasi kita nggak sesungguhnya menjamin hal itu walaupun konstitusinya ada gitu. Nah, saya pikir ini sangat menarik gitu ketika saya bisa kalau saya bisa menuliskannya gitu, ingin menunjukkan antara realitas sosialnya dan bagaimana struktur dan regulasi kita itu tidak bekerja seharusnya. Kira-kira gitu sih Pak. Menurut saya itu sangat menarik itu supaya orang tidak melihat kasus Sukatani itu abu-abu gitu. Tapi itu sebenarnya merefleksikan kondisi masyarakat kita yang secara luas gitu. Karena komentarnya itu beragam, juga banyak yang tidak mendukung dan sebagainya. Dan orang-orang yang menjadi polisi seharusnya atau keluarga polisi, dan saya juga banyak kok punya saudara polisi, tapi menurut saya ya harus terbuka aja gitu, biasa aja tidak melihat itu sebagai suatu aib atau penghinaan gitu karena ada tanggung jawab publik yang memang mereka harus
dipertanggungjawabkan karena semua yang dipekerjakan oleh polisi adalah uang rakyat. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Semoga saja nanti terkait dengan tugas di mata kuliah Sosiologi Media Sosial, itu mungkin Mas Rian bisa mengangkat tema yang sukatannya atau mirip begitu, sehingga bisa menjadi semacam apa namanya aplikasi terkait dengan apa yang kita dapatkan dalam proses perkuliahan ini dengan sebuah paper. Jadi kan kalau berbicara kuliah S2 itu kan selesai itu dibuktikan dengan tesis. Tapi kalau mahasiswa itu dianggap paham terkait dengan proses perkuliahan, salah satunya adalah di sosiologi media sosial, ini adalah ketika bisa menampilkan sebuah karya yang ada hubungannya dengan ya materi yang kita sampaikan ini. Begitu Mas Rian, ya. Dan Baik, semuanya. Pak. Baik, Pak. Terima kasih Mas Rian dan semuanya. Kita lanjutkan terkait dengan pembahasan kita karena nanti jam 10 maksimal harus sudah selesai supaya teman-teman juga bisa berkegiatan lainnya. Tadi investment and social norm, dan selanjutnya economic function. The media drive economic activity by promoting consumerism through advertising. It support business by providing marketing platform. Jadi sebetulnya teman-teman di dalam fungsionalisme yang kita hubungkan dengan sosiologi media sosial itu adalah fungsi ekonomi. Jadi apa yang kita teliti dari 10 mahasiswa ini harus ada fungsi ekonomi yang kita hubungkan dengan media yang mendrive terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Fungsi ekonomi di sini tidak harus seperti orang jualan. Orang jualan itu identik dengan ketika berbicara fungsi ekonomi itu materialistis. Maksudnya ya ada sebuah fungsi ekonomi itu ada sebuah keuntungan. Tapi ketika dimasukkan kepada fungsionalisme yang di situ adalah bagaimana tatanan masyarakat dan selanjutnya berfungsi untuk ada hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat tadi, maka ini tidak dibatasi pada terkait dengan tema-tema yang ada hubungannya dengan ekonomi. Contoh, kalau di dalam proses election, karena nanti sesudah ini kita akan mendengarkan Bang Thoyib menjelaskan tentang fungsi ekonomi. Maka fungsi ekonomi ini yang selanjutnya pada proses misalkan pilpres, itu misalkan pilpres, pemilihan presiden yang kemarin, itu kan secara langsung kan juga bukan ada hubungan dengan fungsi ekonomi. Tapi ketika dihubungkan dengan fungsionalisme, maka fungsi ekonominya muncul. Karena apa? Ya, salah satunya di situ adalah menghadirkan sebuah kebijakan. Siapapun presidennya, nanti akan menghadirkan sebuah kebijakan. Selain dalam proses yang ada, itu luar biasa terkait dengan hadirnya Pilpres ini, berapa anggaran negara untuk membiayainya. Berapa anggaran calon secara personal atau orang-orang yang mensupport itu kemudian harus dikeluarkan. Mungkin sebagian bertanya, kemudian apakah masyarakat sebagai pemilih itu akan merasakan terkait dengan uang yang dikeluarkan oleh calon
uang yang dikeluarkan oleh negara. Secara langsung, mungkin sebagian merasakan ketika ada politik uang. Tetapi secara tidak langsung, fungsi itu menjadi ekonomi karena ada perbaikan-perbaikan yang dihadirkan oleh para sang calon. Kalau dalam hal penyelenggara, itu dia bisa memberikan visi misi yang dihadirkan oleh sekian calon yang kemudian bisa dibandingkan untuk dipilih dalam proses election. Mungkin Bang Tayyip bisa bercerita terkait dengan fungsi ekonomi dari fungsionalisme yang menjadi bagian dari sosiologi media sosial. Silakan, Bang Tayyip. Apakah Bang Tayyip bisa berkomentar? Karena kalau dia sedang sambutan di KPU kan nggak bisa. Ya. Tapi kalau tidak, maka dia bisa berkomentar. Oke, kalau sementara belum bisa nggak apa-apa. Jadi intinya bahwa teman-teman semuanya di sini fungsionalisme kita kupas dengan fungsi ekonomi. Sehingga intinya bahwa tidak semua yang berbasis anggaran itu ada hubungannya dengan fungsi ekonomi dalam fungsionalisme. Tetapi semuanya pasti berefek. Kalau saya boleh mengupas, misalkan miliknya Bang Toyib, maka ya yang terjadi di Kota Malang terkait dengan perilaku pemilih yang ada, itu akan kelihatan nanti. Apakah yang dipilih kemarin itu akan mempunyai fungsi ekonomi dalam pembangunan di Malang? Atau bahkan dia terpengaruh fungsi ekonomi yang instan, yaitu dengan politik uang. Itu kan hal yang dilematis antara produk instan dan jangka panjang. Atau Mas Riyandi, ini Mas Riyandi itu Mas Riyandi. Mas Riyandi boleh berbicara terkait dengan riset yang dilakukan, bukan tesis tapi terkait dengan sosiologi media sosial ini. Kalau kebetulan tidak sibuk, baik. Kalau masih sibuk tidak apa-apa. Nanti kita sambung dengan yang selanjutnya. Selanjutnya kita lihat di halaman selanjutnya, fungsionalisme. Di sini adalah ada criticism of the functionalist perspective on media. Jadi selain yang kita bahas tadi, fungsionalisme yang mempunyai role positif atau pemahaman yang sangat positif, tapi ada kritik terkait dengan selain yang kita bahas tadi. Pertama, the media can also promote bias, misinformation, and propaganda. Ini tentunya media, termasuk media sosial, itu bisa informasi yang dihadirkan itu bias, misinformasi, dan propaganda. Pasti kita akan mendapatkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bisa semua media sosial itu semuanya langsung bisa diterima. Meskipun itu datangnya dari lembaga resmi. Karena kadang-kadang ada yang terpotong. Sehingga kritik-kritik ini sebagai alat untuk penyanding dari apa yang kita bahas pada awal tadi. Kemudian, it may serve the interest of dominant groups rather than benefiting all members of society. Ini, kalau kita berbicara kepentingan dominan dari grup yang ada, dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada,
Maka media kadang-kadang itu yaitu tidak 100%, tapi bahkan hanya menjelaskan tentang kepentingan dari kelompok tersebut. Misalkan pemerintah daerah, itu hanya yang menjadi interest dari pemerintah daerah, atau dalam bahasa lanjutan dari penyanyian Sukatani yang diplesetkan oleh teman-teman di media sosial, itu kemudian terjadi ketika Pak Kapolri menjelaskan siapa yang mengkritik Polri adalah sahabat Polri, sahabat polisi. Siapa yang berani mengkritik, itu kan sepertinya tantangan terhadap seluruh masyarakat atau kelompok sosial yang ada untuk berani mengkritik. Maka salah satunya, meskipun sebetulnya nggak tahu, Sukatani itu berangkat dari semacam tawaran dari Pak Kapolri, atau memang dia hanya berkarya saja, maka muncul lagu yang viral tersebut. Sehingga teman-teman di media sosial memplesetkan dengan menampilkan Pak Kapolri menyampaikan hal tersebut, dipotong, dan selanjutnya disambungkan dengan lirik dari Sukatani. Dan para netizen tersenyum semuanya melihat hal itu. Saya pun salah satu yang tersenyum. Wih, hebat ya, nyambungnya luar biasa. Padahal ini hanya digunakan untuk misalkan kepentingan dari yang mempunyai media tadi. Begitu juga tadi pemerintah daerah dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kritiknya dari fungsionalisme sosiologi media sosial ini adalah media corporation driven by profit can shape public opinion in ways that don't necessarily support societal well-being. Maksudnya bahwa yang ketiga ini kritiknya adalah banyak lembaga atau perusahaan-perusahaan besar berbicara medianya itu ya satu perspektif, sehingga kurang kelihatannya melihat itu ya sesuatu betulan, padahal kalau melakukan itu trouble. Yang kita temukan itu banyak yang terjadi adalah pinjol-pinjol yang berkeliaran iklannya, apalagi iklannya sudah berbayar. Jadi banyak orang yang selanjutnya mempraktekkan dengan pinjol-pinjol tersebut, nggak tahunya mereka terjerat semuanya oleh pinjol-pinjol. Padahal kalau kita melihat, mengikuti berbagai iklan yang ada di media sosial, itu sangat menarik, sangat simpel, tanpa ribet seperti pinjam di bank, tapi nggak tahunya efeknya luar biasa. Bahkan sampai menjadikan, taruhlah seperti mahasiswa kami yang ada di S1, itu sampai mereka DO, atau mereka tidak berani datang ke kampus karena itu. Bahkan skripsinya hancur. Ini menarik untuk mengapa kemudian kita harus mengupasnya. Karena memang berbagai media sosial yang ada ketika hubungannya dengan media perusahaan, yang terjadi itu driven by profit can shape public opinion in ways. Kemudian yang terakhir di dalam pembahasan ini, selain itu semuanya, selain kritis, functionalism see the media as essential institution that help maintain stability, cohesion, and continuity in society, which like comparison with other sociological theories like conflict theory or symbolic interaksi simbolik. Maksudnya bahwa di akhir dari penjelasan saya ini adalah selain dari yang fungsionalisme
dan juga kritik fungsionalisme untuk sosiologi media sosial ini, maka kita bisa membandingkan terkait dengan itu semua dengan misalkan teori konflik, interaksi simbolik, dan lain-lainnya. Karena teman-teman semuanya, endingnya nanti semuanya kembali kepada apa yang kita kerjakan terkait dengan paper pada perkuliahan kita kali ini, atau nanti dalam bahasa yang lebih ending adalah di tesis. Itu penjelasan dari saya terkait dengan perkuliahan kita. Silahkan kalau ada yang bertanya, masih ada waktu panjang untuk kita bincangkan. Tentunya juga bisa melanjutkan tentang apa namanya karya paper teman-teman. Silakan teman-teman.